Salam kasih dari salib Tuhan bagi kita semua yang dicintai. Damai di hati, saudara, damai di hati. Minggu sengsara yang ke-6, 5 hari menuju Jumat Agung dan 7 hari menuju Paskah. Dan kita semua masih dihentar pada simbol-simbol atribut warna gemim, yakni ungu. Bukan hanya kain mimbar, stola, dan toga pendeta, tetapi juga hari ini lewat seragam para pelayan khusus gemim Zion. Saudara, apa sebenarnya warna ungu? Apa arti warna ungu? Bagi orang Yunani Romawi kuno, ungu artinya adalah kewibawaan, kemewahan, tetapi juga menunjukkan status sosial yang tinggi. Sehingga bagi masyarakat Yunani kuno, orang-orang yang mengenakan jubah ungu itu diatur dan dikontrol dengan undang-undang secara ketat. Jadinya ada sembarang orang pakai baju warna ungu. Hanya mereka yang memiliki jabatan politik dengan kedudukan-kedudukan tertentu yang boleh mengenakan jubah ungu. Tetapi saudaraku, di penghayatan minggu-minggu sengsara justru ungu ini menjadi simbol, menjadi atribut yang hendak membawa kita umat Tuhan pada penghayatan. Benarkah kita mengerti arti dari kewibawaan, arti dari kemewahan, arti dari status sosial yang dibawa oleh Sang Penebus dosa bagi kita? Saudaraku, Yohanes pasal 19 perikop sebelum ini, di ayatnya yang kedua, ungu adalah warna jubah yang dikenakan oleh Yesus, yang dikenakan oleh para prajurit setelah mereka mengenakan mahkota duri. Dan jubah ungu ini yang digunakan Yesus saat ia diadili di pengadilan Pilatus. Sehingga ungu bagi kita orang percaya bukan hanya sekedar simbol dari kemewahan, dari kewibawaan, dari sebuah status sosial sesuai dengan tema yang menyebutkan bahwa Yesus tersalib dengan tulisan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Ungu adalah simbol penderitaan, bahwa saat Yesus mengenakan jubah ungu, maka disitulah dimulai penderitaan yang teramat pedih, penderitaan yang teramat sangat, yang oleh seorang teolog bernama Van dan Bolen dia berkata, Yesus Kristus dengan rela, dia rela menanggungkan kepada dirinya apa yang seharusnya dan semestinya ditanggung oleh kita. Yang seharusnya kita yang duduk di kursi pengadilan untuk menunggu, menantikan vonis atas segala perbuatan dosa-dosa kita, Yesus dengan lembut berkata, berdirilah anakku, pindahlah dari situ, aku menggantikan engkau menjadi dia yang mengorbankan. Bukankah sebuah pengorbanan yang tidak satupun kita temukan di dunia ini? Orang-orang suci, bapak-bapak gereja, orang tua kita tak akan pernah bisa dibandingkan dengan pengorbanan Yesus bagi kita, saudara. Maka hari ini, ketika kita masih dihentar dengan warna ungu, tahukah kita simbol dari stola? Ada cawan, simbol penderitaan. Ada tulisan X, ini bahasa Yunani, yang dibaca dengan ki
Awal kata dari bahasa Yunani Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Dia raja di atas segala raja. Dia Mesias. Saudaraku, Matius 28 ayat 18, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi, dan karena itu Dia adalah Tuhan, penguasa di sorga dan di bumi. Dia Allah sendiri." Karena itu jemaat yang Tuhan Yesus kasih, dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat, tetapi juga sebagai warga gereja Masih di Minahasa, mari kita berefleksi dari firman Tuhan ini. Tanyakan kepada diri kita, apakah kita pernah berlaku seperti para imam-imam kepala? Mereka tahu Yesus tidak bersalah, tapi cari-cari Yesus bersalah. Mereka selalu mencari cara untuk membawa Yesus ke hadapan Pilatus. Bahkan mereka mencari cara bagaimana Yesus mati. Apakah kita dalam kehidupan dengan relasi kita dalam keluarga, orang tua dan anak, tapi juga di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah usaha pekerjaan, orang selalu cari-cari orang bersalah. Orang cari-cari orang berkurang. Lebih mudah kita menghakimi daripada kita mengampuni. Lalu kita lupa bahwa ketika kita menunjuk satu jari, 4 jari menunjuk diri kita sendiri. Kita juga tidak sempurna. Mari tanyakan kepada diri kita, hari ini sebelum sini jemaat menikmati roti dan anggur di perjamuan kudus, apakah kita juga pernah berlaku seperti Pilatus? Di perikop sebelumnya di ayat 12 dari Yohanes pasal 19 ini, Pilatus selalu berusaha untuk membebaskan Yesus. Dia tahu Yesus tidak bersalah. Dia berusaha, tetapi dia takluk pada suara orang banyak yang berteriak, "Salibkan dia." Dan dia pun membasuh tangannya. Itulah cawan. Kemudian ada bejana pembasuhan, simbol dari orang beatribut di mimbar, tapi juga di sekolah, bahwa orang diingatkan untuk kita tidak menyangkal, untuk kita tidak membasuh tangan kita seperti Pilatus. Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Ada banyak kita manis di muka, pahit di belakang. Cerita bagus di muka, di belakang cerita misai. Ada banyak dari kita terjebak dalam dosa kemunafikan, dosa kepalsuan, saudaraku, sehingga banyak sekali anak-anak Tuhan jatuh. Saudaraku, mari tanyakan hari ini kepada diri kita, apakah kita seperti para prajurit? Yesus menderita, sangat menderita, tetapi dorang masih ambil keuntungan dari Yesus. Dia berjumpa yang mahal itu, dorang ambil dan bagi undi. Adakah di antara kita yang makan untung sendiri? Di tengah-tengah tugas peran sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai pelayan khusus, sebagai pekerja, sebagai abdi negara, sebagai usahawan, apapun, apakah kita pernah seperti para prajurit? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka di tengah-tengah nuansa ungu yang menghentar kita pada suasana penderitaan sekaligus sebuah pengakuan tentang kewibawaan dan kemewahan dan status sosial dari Yesus yang adalah Raja itu, kita dibawa pada sebuah pertanyaan. Adakah 6 minggu ini kita telah masuk pada masa-masa penyesalan dan pertobatan? Pertobatan, saudara, artinya metanoia, bahasa Yunani, berbalik
Ketika kita jatuh dalam dosa, kita meninggalkan Yesus, Yesus di belakang. Ketika kita bertobat, kita berubah, kita berbalik, Yesus kembali di depan kita. Karena itu dikatakan ikut Yesus di depan, orang yang di belakang. Apakah kita telah hidup dalam pertobatan? Suami istri apakah saling setia? Atau masih ada wanita idaman lain, pria idaman lain, sehingga dengar ke sana, melapor dengar ke sana, warga gereja? Adakah anak-anak patuh pada orang tua atau lebih patuh kepada dunia? Apakah para pelayan khusus melayani diri sendiri untuk dipuji, untuk prestise, atau untuk dipuji sang pemilik pelayanan ini? Ketika saat kita akan kembali pulang dalam kembaran juang kita, dalam tantangan pergumulan yang orang hadapi masing-masing secara pribadi, kebenaran firman Tuhan ini datang, saudara, dengan dua pesan firman. Yang pertama, buktikan pengakuanmu dengan perbuatan. Boleh jemaat ulang? Buktikan pengakuanmu dengan perbuatan. Apa pesan yang pertama? Cuma 20%. Apa dia pesan pertama? Saudaraku, Injil Yohanes adalah Injil yang menegaskan Yesus adalah Tuhan. Injil Yohanes yang mencatat lebih banyak kali tulisan tentang Yesus adalah Tuhan daripada Injil-Injil yang lain. Yang hendak mengatakan kepada kita siang hari ini, buktikan pengakuanmu dengan perbuatan, jangan seperti Pilatus. Yohanes 19 ayat yang ke-22. Jawab Pilatus, apa yang kutulis? Tetaplah tertulis. Sebuah pengakuan dari Pilatus bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi, dan tulisan di atas salib Yesus ditulis dalam 3 bahasa. Saudara, yang pertama, tulisan dari Rasul Paulus ini ditulis dalam bahasa Yunani, kemudian dalam bahasa Ibrani, dan dalam bahasa Latin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa ada 3? Untuk memberitakan bahwa Yesus Tuhan untuk semua bangsa, bukan hanya orang Yahudi. Tetapi Pilatus cuma mengaku di tulisan, nyanda di perbuatan. Maka hari ini saudara, sebelum kita tiba di Jumat Agung dan Paskah, kita diajak untuk mengaku dengan perbuatan. Sebuah pengakuan bahwa benar Yesus adalah raja di atas segala raja. Dibuktikan dengan apa, saudara? Mari lihat, masa-masa ini ada banyak sekali anak-anak Tuhan yang menjual imannya demi doi, demi muka gagah, demi oto mahal. Dia rela meninggalkan Yesus. Ada banyak sekali rumah-rumah tangga yang bubar hanya karena mereka mengaku Yesus lewat tulisan, bukan perbuatan. KTP Kristen, markalakuannya dan Kristen. Hari Minggu waktu ibadah harusnya di gereja, marbitang palai dia bikin. 1 tahun mungkin nanti muncul di Jumat Agung atau di hari Natal, cuma sekedar tulisan Kristen. Pengakuan dengan perbuatan artinya anak-anak mari kembali pada tanggung jawab dan kewajiban untuk menghormati orang tua.
1 April 2025 di Morowali Utara, Pak Pendeta LSP Kampung, 2 orang anak kandung, umur 19 dan 20 tahun, dorang potong, dorang pepapa, sampai mati. So mati, dorang injal lagi DP kepala, dorang bilang tobat, karena masa kecil mereka selalu menerima kekerasan. Bukankah itu yang orang baca tadi? Di dalam ajakan mengikuti Yesus di jalan sengsara, anak-anak akan membunuh ayahnya dan itu sudah digenapi. Ada banyak anak-anak yang terikat dengan smartphone. So lupa belajar, so lupa bersosialisasi, so lupa kalau masih ada orang tua. Ada banyak anak-anak yang terikat dengan narkoba, dengan alkohol, pergaulan bebas, lupa identitasnya sebagai orang Kristen. Maka hari ini pesan yang pertama, buktikan. Kalau engkau percaya mengaku Yesus adalah Tuhan, buktikan dengan perbuatan, bukan hanya sekedar dengan tulisan. Tulisan bisa dihapus, tetapi perbuatan tidak. Pesan firman yang kedua, saudaraku, walau menderita, tetaplah peduli. Apa pesan yang kedua jemaat? Walau menderita, tetaplah peduli. Penderitaan itu akan selalu kita alami. Selama masih ada manusia di dunia ini, selama masih ada matahari, bulan, dan bintang, penderitaan itu akan tetap ada. Tapi mari belajar seperti Yesus. Ketika dia pikul salib, dia terjatuh. Apakah dia terus terjerembab? Dia bangkit lagi. Dia pikul salib, dia jatuh lagi. Dia pikul salib, dia jatuh lagi. Sampai tiba di Bukit Golgota. Saudara, kalau kita hari-hari ini diuji dengan penderitaan, mari belajar seperti Yesus. Jangan menyerah. Jangan mudah putus asa, apalagi kong torang mau dengar pergi di ring road atau di rumah sendiri so cari tali. Ketika Tuhan izinkan ada penderitaan, ada pergumulan, sakit penyakit atau persoalan rumah tangga atau persoalan anak-anak atau persoalan pekerjaan, mari bangkit. Pikul lagi salib, mari bangkit. Apakah Yesus selama-lamanya mati? Tidak, saudara. Dia menang atas maut, atas neraka. Dia bangkit dan kita akan rayakan minggu depan di perayaan Paskah. Saudara, walau menderita tetaplah peduli. Dicatat di bagian akhir dari Yohanes pasal 19 ayat 26 dan 27. Yesus so disalib. Dia pe mama pe saudara-saudara dengan salah seorang murid yang ia kasihi, tetap setia, berdiri, menemani dia. So siksa, mari Yesus masih tahu mana kita pe mama. Dia berkata, ibu, inilah anakmu. Yesus masih tahu mana murid yang ia kasihi dan dia berkata kepada Yohanes, Yohanes, inilah ibumu. Saudara jemaat Tuhan, masing-masing orang punya pergumulan. Tetapi jangan membuat kita menjadi orang yang egois. Lalu kita tidak peduli dengan orang lain. Orang masih punya orang tua, jangan cuma di mulut bilang sayang. Pas orang tua ada susah, orang nak farek. Orang tua tinggal sendiri, dia PHP, orang kasih orang yang nak pernah telepon, tanya dia pe kabar. Walau orang diperhadapkan dengan pergumulan, mari anak-anak lihat Yohanes. Yesus cuma titipkan dia pe mama, mari dia bawa Maria tinggal di rumahnya. Hargai pengorbanan orang tua. Kalau selama ini kita keras hati, kita memberontak, mari kita bertobat anak-anak sebelum Tuhan murka atas kita.
Saudara yang dikasihi Tuhan, menderita tetap peduli kita buktikan dengan apa? Berpuasa diakonal. Gereja mengajak kita untuk berpuasa diakonal, sehingga apa yang kita beri, rupiah yang kita beri juga boleh dinikmati oleh orang-orang yang membutuhkan. Dan kita sudah jadi berkat. Saudaraku, walau banyak tantangan yang datang, seperti kabut, dunia semakin berkabut. Pada gereja Masih Injili di Minahasa, satu hal yang harus kita katakan. Kita cintai gereja bukan karena pelayannya. Karena Yudas pun Petrus, mereka jatuh dalam dosa. Tapi kita cintai gereja ini karena Tuhan yang rela mati bagi kita. Kembalilah pulang saudaraku, jalanilah hidup. Tak kala kita diizinkan Tuhan mengalami penderitaan, itu akan membuat kita untuk bisa berpikir. Dan ketika kita berpikir, kita akan menjadi orang yang bijaksana. Dan kalau kita telah menjadi orang yang bijak, kita bisa bertahan hidup. Amin.